Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewakili dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Rina Safitri, NIM 196151009, Khofifah Agni, NIM 196151021, dan Devi Anggraini, NIM 196151035. Silakan disimak. Pengertian puisi lama. Secara etimologis, istilah puisi berasal dari kata bahasa Yunani poesis yang berarti membangun, membentuk, membuat, menciptakan. Sedangkan kata poet dalam tradisi Yunani kuno berarti orang yang mencipta melalui imajinasinya. Orang yang hampir-hampir menyerupai dewa atau yang amat suka kepada dewa-dewa. Puisi itu adalah kata-kata yang terindah berdasarkan pemikiran yang bersifat musikal. Pada umumnya, kita mengenal adanya puisi lama dan puisi baru. Puisi lama adalah puisi yang terikat oleh suatu peraturan tertentu, dan puisi baru adalah puisi yang lebih bebas walaupun masih mengandung peraturan tertentu. Puisi lama merupakan bagian dari kebudayaan lama yang dipancarkan oleh masyarakat lama. Karakteristik puisi lama. Puisi lama tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang masih memegang teguh aturan. Puisi lama merupakan puisi yang terikat aturan-aturan tertentu. Aturan-aturan yang mengikat puisi lama masih bersifat tradisional seperti 1. Jumlah larik dalam satu bait, 2. Jumlah kata tiap-tiap larik, 3. Jumlah suku kata tiap-tiap larik, 4. Mempunyai rima yang teratur pada akhir larik dalam satu bait, 5. Mempunyai hubungan tiap-tiap larik, 6. Mempunyai irama yang teratur. Dengan demikian, tidak semua puisi digolongkan menjadi puisi lama. Puisi yang dapat digolongkan ke dalam puisi lama harus memenuhi aturan yang telah ditetapkan. Adapun ciri-ciri dari puisi lama yaitu 1. Puisi rakyat yang bersifat anonim atau tidak dikenal nama pengarangnya. 2. Merupakan karya sastra lisan, ini berarti puisi lama disampaikan dari mulut ke mulut. 3. Sangat terikat oleh aturan-aturan tertentu. Unsur-unsur puisi. Dalam puisi terdapat unsur-unsur yang membentuknya. Unsur puisi terdiri dari struktur batin dan struktur fisik. Struktur fisik puisi ada diksi, tipografi, majas, kata konkret, imaji atau citraan, rima atau irama. Diksi adalah pemilihan kata oleh seorang penyair untuk mendapatkan efek yang sesuai dengan keinginannya. Tipografi adalah bentuk format suatu puisi seperti pengaturan baris, batas tepi, kertas kanan, kiri, atas, bawah, jenis huruf yang digunakan. Majas adalah pemakaian bahasa dengan cara melukiskan sesuatu dengan konotasi khusus sehingga arti sebuah kata bisa mempunyai banyak makna. Kata konkret adalah susunan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Imaji atau citraan adalah pemberi gambaran kepada para pendengar atau pembaca agar seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan atau mengalami hal-hal yang terkandung dalam puisi. Rima atau irama adalah persamaan bunyi dalam penyampaian puisi dari awal hingga akhir puisi. Struktur batin puisi. Struktur batin puisi adalah unsur pembangunan puisi berupa makna yang tidak terlihat oleh mata. Antara lain tema, rasa, nada, tujuan. Tema adalah unsur utama pada puisi karena berkaitan erat dengan makna yang dihasilkan dari suatu puisi. Rasa merupakan sikap yang sang penyair terhadap suatu masalah yang diungkapkan dalam puisi. Nada berkaitan erat dengan makna dan rasa. Tujuan atau amanat adalah suatu pesan yang ingin disampaikan oleh sang penyair kepada pembaca atau pendengar. Jenis-jenis puisi lama. 1. Mantra. Mantra merupakan bentuk puisi lama asli Indonesia dan
merupakan puisi lama yang tertua dan hidup dalam sastra lisan. Ciri-ciri mantra antara lain berirama akhir ABC ABC ABCD ABCD ABCDE ABCDE, bersifat lisan, sakti atau magis. Adanya perulangan, metafora merupakan unsur penting, bersifat esoterik, lebih bebas dibanding puisi rakyat lainnya dalam hal suku kata, baris, dan persajakan. 2. Bidal. Bidal merupakan salah satu jenis puisi asli Indonesia. Bidal merupakan kalimat singkat yang mengandung pengertian dalam bentuk kiasan. Bidal digunakan untuk menyatakan suatu maksud atau hal yang kurang pantas secara halus. Biasanya bidal berisi sindiran, perbandingan, dan kiasan. Bidal mempunyai lagu dan irama tertentu. Susunan kata dalam bidal pun tidak dapat diubah. Jika diubah, maka hilang pula arti dan maksud bidal yang sesungguhnya. 3. Pantun. Pantun merupakan bentuk puisi asli Indonesia Melayu. Ada beberapa pendapat mengenai istilah kata pantun yang menyatakan bahwa pantun berarti misal, seperti, umpama. Ada pula pendapat bahwa pantun berasal dari bahasa Jawa, yaitu pantun atau pari. Pendapat yang menguatkan kata pantun berasal dari bahasa Jawa yaitu adanya jenis puisi lisan Jawa mirip pantun yaitu parikan. Pantun adalah puisi lama Indonesia yang terikat oleh syarat-syarat sebagai berikut. Setiap bait terdiri atas 4 baris. Setiap baris terdiri atas 4-6 kata. Setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Berirama ABAB. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Baris pertama dan ketiga mempunyai bunyi akhir sama, baris kedua dan keempat mempunyai akhir sama. Isi pantun mengungkapkan suatu perasaan. 4. Karmina atau pantun kilat. Karmina merupakan bentuk pengembangan dari pantun yang juga memiliki sampiran dan isi. Karmina merupakan pantun versi pendek karena hanya 2 baris. Ciri-cirinya sebagai berikut. Setiap bait terdiri atas 2 baris. Tiap-tiap baris terdiri atas 4-6 suku kata. Bersajak AA. Baris pertama merupakan sampiran dan baris kedua merupakan isi. Jika dijadikan 4 baris maka bersajak ABAB. Sebenarnya karmina berasal dari 4 baris, namun seringkali ucapan ataupun penulisan karmina dicepatkan atau dikilatkan menjadi 2 baris saja. Karmina biasanya berisi curahan hati, gunanya untuk menyindir, mengolok-olok. 5. Talibun. Talibun adalah pantun yang bilangan barisnya lebih dari 4 baris, tetapi jumlahnya tetap. Ciri-cirinya yaitu terdiri atas 6 larik atau lebih, tetapi genap. Setiap larik terdiri atas 8-12 suku kata. Separuh dari jumlah larik bagian atas merupakan sampiran, separuh bagian bawah merupakan isi. Berirama atau bersajak yaitu talibun 6 larik ABC ABC, talibun 8 larik ABCD ABCD, talibun 10 larik ABCDE ABCDE. Gaya bahasa yang luas berfungsi menjelaskan suatu perkara. 6. Seloka. Seloka merupakan bentuk puisi Melayu klasik. Kata seloka diambil dari bahasa Sanskerta yaitu sloka. Seloka disebut juga pantun berkait yang tidak cukup dengan 1 bait saja namun ada beberapa bait. Seloka berisi pepatah maupun perumpamaan yang mengandung senda gurau, sindiran, bahkan ejekan. Biasanya ditulis 4 baris atau lebih dari 4 baris. 7. Gurindam. Gurindam adalah salah satu bentuk puisi Melayu lama yang timbul setelah adanya pergaulan dengan orang-orang Hindu. Gurindam umumnya mengandung petuah atau nasihat. Gurindam terdiri atas 2 baris kalimat dengan irama akhir yang sama AA. 8. Syair. Syair dalam puisi lama Indonesia yang berasal dari Arab. Kata syair berasal dari kata syu'ur yang berarti perasaan. Ciri-ciri syair antara lain
Setiap bait terdiri atas 4 larik. Setiap larik terdiri atas 4 atau 5 kata. Setiap larik terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Bersajak AA. Seluruh bait berupa isi, tidak mempunyai sampiran. Setiap bait memberi arti sebagai satu kesatuan. Isi berupa nasihat, petuah, dongeng, cerita, atau ajaran agama. Sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.